Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi dasar dan praktek dalam pertemuan kelima dengan materi akuntansi perusahaan jasa dengan topik laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan. Kemudian definisi dari laporan keuangan itu apa? Nah, definisi dari laporan keuangan itu atau pengertian dari laporan keuangan yaitu adalah laporan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan perubahan posisi keuangan atau yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana. Juga catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selanjutnya, kita mempelajari atau membahas bentuk-bentuk dari laporan keuangan. Di sini kita membahas 3 bentuk laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu yang meliputi penghasilan dan beban. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Yang terakhir yaitu neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas suatu unit usaha pada saat tertentu. Yang terakhir kita akan membahas mengenai tahap akhir penyusunan laporan keuangan. Tahap akhir penyusunan laporan keuangan terdiri dari jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan buku, dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Kita bahas dulu yang pertama yaitu mengenai jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara. Adapun rekening sementara itu adalah rekening-rekening yang hanya berlaku untuk satu periode akuntansi, meliputi semua rekening yang dicantumkan di laba rugi dan preve. Adapun tujuan dibuatnya jurnal penutup yaitu untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Adapun proses penutupan buku yang pertama yaitu menutup semua rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi dengan posisi pendapatan ada di sebelah debit dan posisi ikhtisar laba rugi ada di sisi kredit. Yang kedua yaitu menutup semua rekening biaya ke rekening laba rugi dengan posisi ikhtisar laba rugi ada di sisi debit dan biaya-biaya ada di sisi kredit. Yang ketiga yaitu menutup rekening laba rugi ke rekening modal. 1. Jika perusahaan memperoleh laba, maka ikhtisar laba rugi ada di posisi debit dan modal ada di sisi kredit. Adapun jika perusahaan memperoleh rugi, maka modal ada di posisi debit dan ikhtisar laba rugi ada di sisi kredit. Yang keempat yaitu menutup rekening preve ke rekening modal dengan posisi modal ada di sisi debit
dan Preve ada di sisi kredit. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan buku, yaitu suatu bentuk neraca saldo yang digunakan untuk memuat semua rekening yang tidak mengalami penutupan buku. Isi dari neraca saldo setelah penutupan buku adalah sama dengan isi neraca di neraca lajur, kecuali saldo Preve tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan buku. Lalu, saldo modal diisi dengan saldo modal akhir yang ada di laporan perubahan modal atau di neraca. Tahap akhir penyusunan laporan keuangan yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun untuk menyesuaikan kembali ayat jurnal penyesuaian yang pernah dibuat pada akhir tahun periode sebelumnya, selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas pada periode yang ada. Adapun tujuan dibuatnya jurnal pembalik yaitu untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Demikianlah tambahan materi untuk pertemuan 5 kali ini. Untuk contoh soal bisa Anda buka di link berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.